Kosem dan Ciklau, gimana caranya invest saham? Gimana caranya pilih saham? Mau masuk saham tapi takut? Ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Hai guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Kita suka bikin-bikin video seputar adulting, family finance, dan juga seputar karir. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, pastiin kalian subscribe karena minggu depan kita bakal bikin video lagi. Shoutout untuk Ajaib Sekuritas yang mensponsori video ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Ajaib Sekuritas adalah aplikasi jual beli saham yang memudahkan teman-teman untuk memulai perjalanan teman-teman berinvestasi di saham. Lebih lanjut seputar Ajaib Sekuritas akan kita bahas, jadi tonton terus video ini. Sebelum kita mulai sharing tips investasi aman untuk beli saham, mau disclaimer sedikit bahwa kami berdua bukan financial advisor ya. Jadi apa yang kami share hari ini purely berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu. Jadi nanti silakan teman-teman juga dievaluasi kembali. Kalau memang sesuai, kami juga senang banget kalau teman-teman bisa nyoba. Tapi kalau teman-teman masih ragu, silakan dipelajarin lebih dalam ya. So make sure you make the right decision on your own. Kenapa kita invest di saham? Karena kalau kita lihat secara historis, saham menghasilkan keuntungan tinggi, tapi dalam jangka panjang. Jangka panjang ini berapa lama? Artinya 15-20 tahun ke atas, bahkan lebih. Nah, karena dalam jangka panjang baru kelihatan kenaikannya, ada baiknya memang kalau teman-teman mau masuk ke saham, ditujukan untuk tujuan investasi jangka panjang. Apa aja tujuan investasi jangka panjang? Misalkan untuk dana pensiun, kuliah anak, misalnya anaknya baru lahir kayak kita, kuliahnya masih lama, 17 tahun lagi, itu cocok untuk saham. Saham tidak akan cocok buat teman-teman yang misalkan 3 tahun lagi mau nikah, atau tahun depan mau DP motor, ya. Kecuali kalian ngejar saham gorengan gitu ya, which is itu nggak kita lakukan. More on saham gorengan later kita akan bahas. Tapi kita mau tekankan lagi untuk jangka waktunya, buat kami percaya investasi di saham adalah investasi jangka panjang. Oke, terus serunya lagi berinvestasi di saham selain menikmati keuntungan di jangka panjang yang nilainya akan naik dalam jangka panjang, untuk beberapa perusahaan biasanya mereka mengeluarkan dividen secara teratur ya. Apakah itu setahun sekali, mungkin ada juga yang setahun 2 kali. Tapi ya lumayan lah gitu, tiba-tiba seperti dapat duit kaget gitu ya, lumayan buat jajan-jajan. Buat beli popok hana. Kami juga sekali lagi mau ingetin teman-teman, punya saham bukan buat keren-kerenan. Apakah kita merasa keren kita jadi owner beberapa perusahaan? Ya tidak gitu. Kita menggunakan saham ini sebagai instrumen investasi karena kita tahu tujuan jangka panjang kita apa. Kita pengen pensiun dengan tabungan berapa, kita pengen hana bisa kuliah di mana. Itu jadi tujuan kami. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah masuk saham sama sekali, terus FOMO sama teman-teman yang lain karena wah teman-temanku udah pada punya brokerage account, masih pada muda-muda tapi udah kayaknya udah trading puluhan juta, ratusan juta dan segala macam. Don't worry, kami pun pernah FOMO seperti teman-teman, tapi along the years kami menyadari bahwa ya saham hanya sama saja seperti deposito, sama saja seperti reksadana, sama saja seperti reksadana pasar uang dan lain sebagainya, adalah instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih. Jadi kalau saat ini teman-teman masih nyaman dengan emas atau ngertinya baru RDPU, ngertinya baru deposito, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut di saham, salah satunya lewat video ini. Tapi kalau teman-teman FOMO, insecure, nah itu teman-teman harus tanya lagi ke diri teman-teman sendiri, sebenarnya apa yang jadi tujuan buat teman-teman berinvestasi. Karena kita dulu juga pernah ya di awal-awal karir, Sam yang pernah mencoba trading saham ya, dan ternyata rugi ya waktu itu karena ya itu tadi FOMO itu, terus memang ilmunya juga belum seberapa, iya maksudnya belum cukup lah belajarnya gitu, belum memahami dengan baik, tapi udah nekat coba-coba gitu. Akhirnya waktu itu walaupun kayaknya gajinya masih fresh grad ya, tapi kerugiannya lumayan ya waktu itu, hampir 50% gaji ya. Hampir lebih. 50% gaji. Jadi modal awalnya 5 juta, gua rugi sekitar 3 jutaan. Jadi sisa duit tinggal 2 juta. Ya, gaji sebulan waktu itu kurang lebih 5 juta tuh. Nah akhirnya sejak saat itu
Sam bertobat. Kayaknya saya jadi ada trauma ya untuk main di saham karena takut rugi lagi, dan kita akhirnya baru coba main saham itu sebenarnya diseriusin lagi tahun lalu ya. COVID, pada saat COVID. Iya, itu. Iya, jadi setelah itu jadi ada rentan waktu kurang lebih 7-8 tahun ya. Dari pertama kali belajar, dari pertama kali coba investasi lalu gagal, akhirnya kita coba investasi lagi. Nah itu ada jangka waktu 8 tahun yang mana Sam akhirnya lebih banyak baca-baca dan lebih banyak nonton channel-channel YouTube ya. Contohnya apa aja mungkin kalau mau di-share lagi? Salah satu channel yang kita suka, Dodi Bicara Investasi. Ini kita sering banget shout out ke channel ini. Jadi lagi-lagi mau say hi untuk Pak Dodi. We give the credit where credit is due. Thank you untuk udah membimbing kami ke jalan yang benar dan mengenalkan kami ke value investing, investasi saham jangka panjang. Nah, jadi setelah kita pelajarin dengan lebih baik dan kita mulai tahun lalu untuk investasi saham, nah itu baru kita rasakan ya sebenarnya manfaatnya gitu. Nah, karena kita udah belajar dari kegagalan waktu di investasi saham 8 tahun yang lalu pas kita mulai lagi kemarin kita bisa merasakan manfaatnya, jadi kita agak pede nih untuk sharing pengalaman awam ya, awam berinvestasi saham dengan aman. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke beberapa tips kita buat teman-teman. Oke, tips pertama adalah seperti yang tadi saya sudah mention, ingat investasinya ini adalah untuk jangka panjang. Jadi ini buat yang pemula banget gitu ya, yang masih coba-coba banget, sebaiknya hindarilah day trading gitu ya, yang beli pagi jual malam gitu. Karena kecuali kita udah paham betul resikonya, udah yakin betul bisa, karena sampai sekarang kami pun terus terang nggak ada confidence gitu ya untuk day trading gitu. Jadi mungkin kalau untuk pemula kami sangat sarankan untuk investasinya jangka panjang aja deh gitu, jangan day trading dulu untuk di saham ini. Day trading sebetulnya ada metodenya, ada yang bisa dipelajari, ada ya namanya candlestick lah, ada yang namanya Fibonacci dan lain-lain. Tapi buat kami, waktu untuk mempelajari itu semua tidak ada. Karena kami dua-duanya karyawan dan dua-duanya ada full time job. Selesai full time job, ada night time job bersama Hana ya, nemenin Hana main dan sebagainya. Jadi simply doesn't work for us. Dan di sisi lain memang pertumbuhan karir kami juga mendatangkan income yang cukup baik gitu. Jadi kami memang tidak mencari income dari day trading. Kalau teman-teman memang ingin mencari income dari day trading, percaya bahwa day trading bisa cuan besar dan lain sebagainya, itu kembali lagi pilihan teman-teman. Tapi pastiin teman-teman punya knowledge yang cukup, punya keberanian untuk bisa profit, tapi juga punya keberanian untuk bisa rugi, dan pastiin teman-teman punya batas mau sampai berapa nih day tradingnya dilakukan. Sedangkan kalau investasi jangka panjang, yang kita lihat adalah valuasi perusahaannya, kita lihat potensi pertumbuhannya di jangka panjang, tadi 15-20 tahun, apakah kita percaya dengan perusahaan ini bisa mendatangkan value yang sesuai ekspektasi kita di jangka panjang. Karena pada akhirnya saham itu adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan. Kita membeli sebuah perusahaan, kita percaya nggak perusahaan ini bisa besar, bertumbuh, dan terus menguntungkan di masa yang akan datang. Yang kedua, berhati-hati dengan saham gorengan. Jadi kalau tadi Klau udah bilang kita menyarankan investasi untuk jangka panjang, nah kita benar-benar membeli saham yang kita pahami bisnisnya. Jadi kita percaya kita ikut membeli satu perusahaan, tadi aku udah bilang saham itu adalah surat bukti kepemilikan perusahaan, berarti kita percaya bahwa perusahaan ini ke depannya akan menguntungkan, akan bertumbuh besar, akan membawa banyak manfaat buat masyarakat. Lain cerita dengan saham gorengan, kita nggak tahu gitu. Mungkin perusahaan ini perusahaan baru, mungkin ini perusahaan yang baru IPO, yang sebenarnya valuasinya di atas valuasi yang wajar misalkan, dan mungkin memang dalam waktu singkat bisa naik dengan nilai yang luar biasa, tapi belum tentu benar-benar nilai perusahaannya adalah perusahaan yang bagus. Nah, untuk menilai perusahaan bagus atau gimana, kami lagi-lagi menyarankan teman-teman nonton channelnya Pak Dodi Bicara Investasi. Jauh lebih banyak dijelaskan di situ, beliau jauh lebih expert dari kami. Semua pengetahuan teknisnya teman-teman bisa belajar dari situ. Balik lagi ke saham gorengan, mungkin saham gorengan ini kelihatan seru, naik banyak dan cepat, tapi teman-teman harus ingat lagi, saham adalah kita membeli satu perusahaan. Percayakah kita bahwa nilainya betul-betul bagus perusahaannya? Kalau teman-teman membeli hanya berdasarkan hype, hanya berdasarkan berita saja, nanti hampir pasti bisa dipastikan ketika beritanya turun,
Ketika beritanya dilupakan orang atau ada berita negatif tentang perusahaan tersebut, tentu saja anginnya akan surut juga. Harganya tentu akan jatuh juga dengan cepat. Hati-hati, uang tidak tumbuh di pohon halaman belakang, uang datang tiap tanggal 25 dan jumlahnya terbatas, dicari dengan susah payah, investasikan juga dengan bijak. Tips ketiga, kembali lagi tadi karena kita investasinya untuk jangka panjang, maka yang harus diingat adalah jangan panik. Karena biasanya saham di jangka pendek, biasanya mereka akan fluktuatif tuh. Gampang naik, gampang turun, terutama di saat-saat uncertainty ya, kayak sekarang lagi COVID kan, ini irregular ya, bukan suatu hal yang diprediksi akan terjadi gitu ya. Jadi pastinya kan akan mengguncang banyak perusahaan gitu. Tentu saja implikasinya adalah fluktuatif gitu ya harga saham perusahaan tersebut. Nah, tapi karena kita tahu tujuan investasi ini adalah jangka panjang, ya tadi juga kan kita sudah pilih perusahaan juga yang kita yakin dan pede bahwa perusahaan ini tuh bagus ya, maksudnya matang gitu ya dari segi organisasi segala macam, dan ya akan survive dalam jangka panjang gitu ya. Tetap kita harus belajar, tetap kita harus mempelajari perusahaan tersebut. Tapi yang kita pelajari harus seimbang ya. Baca berita, panik, mungkin melihat apa yang terjadi di market, teman-teman deg-degan pasti. Buat teman-teman yang invest sebelum COVID dan ngerasain market crash 2020, bulan Maret, pasti sakit banget ngelihat hasil investasi teman-teman drop segitu jauhnya. Tapi apa yang terjadi, bahkan di awal 2021, market udah rebound, IHSG sempat 6.000 lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu bahwa kadang-kadang market itu irasional, didrive oleh kepanikan sementara. Nah, buat teman-teman yang justru masuk di 2020 Maret kayak kami, justru sudah bisa menikmati cuan karena belinya justru pada saat harga rendah, pada saat market lagi panik-paniknya. Nah, berikutnya tips dari kita adalah lakukan dollar cost averaging. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang nonton aku yakin dapat uang dari gaji, dan mungkin banyak dari kita baru bisa menyisihkan mungkin 5%, 10% dari penghasilan kita untuk menabung. Nah, apa yang terjadi kalau kita nunggu-nunggu sampai uang kita banyak dulu baru kita masuk ke saham, dan kita nunggu-nunggu juga kapan harga yang tepat untuk beli saham. Kalau kita bicara long term, harga yang tepat itu agak susah dibilang gitu. Mungkin orang bisa bilang COVID kemarin harga yang tepat untuk masuk karena banyak saham yang harganya diskon. Tapi buat yang kelewatan COVID gimana? Masa kita mengharapkan ada pandemi lagi baru amit-amit baru kita beli saham, atau kita mengharapkan ada krismon lagi baru kita beli saham? Unlikely untuk terjadi, dan kalaupun itu terjadi keburu habis uang teman-teman kegerus inflasi. Jadi lebih baik pendekatannya, meskipun dananya kecil, meskipun uangnya kecil, terbatas, teman-teman bisa menyicil membeli saham tersebut gitu kan. Jadi jangan motor aja yang dicicil, jangan gadget aja yang dicicil, tapi saham juga dicicil. Ketika teman-teman udah yakin sama satu emiten, beli sedikit-sedikit gitu. Terlepas dari harganya sedang tinggi, sedang rendah, tapi in the long run kalau teman-teman konsisten membeli terus, teman-teman akan punya harga yang terbaik karena teman-teman melakukan dollar cost averaging. Jadi pada saat rendah teman-teman punya, pada saat tinggi pun teman-teman punya harganya. Jadi teman-teman sudah membelinya dengan harga rata-rata. Itu yang dimaksud dengan dollar cost averaging. Nah, buat teman-teman yang modalnya sedikit, jangan khawatir, sekarang udah ada solusinya. Nonton terus ya, kita ceritain bentar lagi. Tips nomor 5 yang gak kalah penting adalah pastikan kamu membeli saham di perusahaan brokerage yang terpercaya. Kan gak mau ya uang yang udah susah-susah kamu sisihkan tadi untuk mulai investasi saham, niatnya biar cuan, biar untung, karena salah pilih perusahaan brokerage malah uangnya dibawa kabur gitu, amit-amit. Ngomong-ngomong soal perusahaan sekuritas yang terpercaya, di sini kita mau introduce Ajaib. Ajaib Sekuritas adalah aplikasi untuk beli saham. Tentunya teman-teman sudah pernah dengar banyak merek sekuritas di luar sana, dan pastinya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau buat Ajaib, ada beberapa kelebihan yang buat kami menarik. Yang pertama, pendaftarannya teman-teman bisa lakukan full online. Jadi kamu nggak usah kirim-kirim dokumen soft copy lagi, nggak usah janjian ketemu sama orang sekuritas, ya kan takut ketemu orang ya lagi COVID kayak gini. Karena siapapun yang punya smartphone bisa langsung buka akun di Ajaib. Kalian tinggal download aplikasinya dari App Store atau Play Store dan langsung bisa buka account. Semua dokumennya bisa diupload secara online. Yang kedua, tadi nih untuk membantu teman-teman yang baru mulai, mau coba investasi saham, mau mulainya kecil-kecil aja, nilainya sedikit-sedikit. Nah, jangan khawatir, di Ajaib ini kamu bisa mulai investasi
tanpa biaya minimum. Jadi misalkan kamu mau coba dari 100.000 dulu pun itu kamu bisa gitu. Jadi ini sangat memudahkan buat teman-teman semua yang baru mau coba gitu ya, yang baru mau coba sedikit-sedikit biar nggak kaget gitu ya. Ini sangat cocok untuk teman-teman coba. Yang ketiga, aplikasinya cantik banget. Gue jujur udah nyoba beberapa aplikasi sekuritas dan yang paling nggak bikin sakit mata itu Ajaib. Jadi mulai dari warnanya ketika kalian buka itu putih biru, desainnya minimalis. Kalau kalian buka aplikasi broker kan biasanya begitu buka layarnya hitam, terus banyak angka-angka gitu kan. Kita harus pelan-pelan pelajari angkanya ada di mana. Nah kalau dengan Ajaib berbeda. Memang betul kalau kalian mau lihat ticker, kalau kalian mau lihat chart ada fiturnya sendiri. Tapi ketika buka halaman depannya tuh benar-benar mudah dinavigasi. Jadi kita tahu kita mau ngapain nih, kita mau baca berita, kita mau lihat harga saham, kita mau langsung transaksi, kita mau jual, beli dan sebagainya. Itu langsung kelihatan dengan jelas dan bisa dioperasikan dengan nyaman. Jadi ini friendly banget khususnya buat teman-teman yang pemula. Nah pas banget ini buat kamu yang baru mau coba mulai investasi saham. Ajaib dan Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang melakukan campaign Ajaib Kejar-Kejar Rans yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai 24 September 2021 sebagai bentuk apresiasi kepada investor Ajaib. Yang memang lagi mau coba investasi saham, bisa banget nih bisa investasi saham langsung, berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Ajaib, yaitu diantaranya 1 unit Apple Watch Series 6, kemudian 1 unit Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, dan juga 1 unit mobil Mitsubishi Expander. Wow. Cara ikutannya gampang, jadi setiap ajak 3 orang aja untuk berinvestasi di Ajaib, kamu udah bisa dapetin hadiah dari Ajaib, yaitu hadiah RDN 200.000 dan juga 3 lot hadiah saham dari Ajaib, berlaku kelipatan. Ini lumayan loh guys, biasanya cuma dapat 1 lot. Jadi kalau teman-teman bisa meet this quota, 3 orang bisa dapat 3 lot plus RDN 200.000. Dan juga kesempatan mendapatkan hadiah tambahan lainnya tadi yang udah disebutin, Apple Watch, mobil, dan lain-lain. Pokoknya double cuan banget. Kesempatan ini jangan disia-siain. Buat yang belum punya akun Ajaib bisa langsung registrasi dengan kode Ajaib aku di sini untuk bisa ikutan campaign ini langsung. Syarat dan ketentuan bisa langsung dilihat di description box di video ini atau juga bisa dilihat di seluruh sosial media akun Ajaib. Oke, itu tadi sharing-sharing kami untuk investasi saham yang aman ala pemula dan awam seperti kami berdua. Sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman cek dan dicek kembali semua informasi yang bahkan sudah kami sampaikan di sini, apakah benar, apakah sesuai, apakah teman-teman bisa menerima resikonya gitu ya. Satu hal yang perlu diingat, bahaya banget kalau kita mengharapkan sebenarnya uang kaget gitu ya. Mau cepet kaya atau mau cepet cuan itu sebenarnya suatu hal yang sangat berbahaya. Buat kami berdua sendiri, yang kami percaya adalah semuanya butuh proses gitu ya. Makanya kenapa kita ngomongin untuk nabung tadi, kenapa kita ngomongin untuk jangka panjang, ya karena yang kita percaya ya itulah semuanya butuh proses. Justru yang biasanya yang cepet instan seperti itu biasanya justru yang beresiko tinggi gitu ya. Kalau dari kami mungkin karena kami udah tua kami sukanya main aman, jadi ya alon-alon asal kelakon, nggak apa-apa, kita pelan-pelan nabung, nanti akhirnya mudah-mudahan tercapai juga financial goal-nya. Buat teman-teman yang punya cerita, punya komen seputar saham, silakan tulis di komen box di bawah. Semua informasi seputar Ajaib, kode yang tadi aku sebutin juga udah aku tulis di description box di bawah. Jadi kalau teman-teman mau cobain, silakan lihat informasinya ada di bawah semuanya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan yang agak panjang dan agak private, mungkin bisa kirim email juga ke sini. Nanti kita akan baca dan jawab. Kembali lagi ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, kita bikin video baru tiap minggu. Jadi kalau kalian suka konten hari ini, mudah-mudahan kalian akan juga suka konten minggu depan. Jangan lupa subscribe dulu. Dan kita mengucapkan terima kasih sudah nonton sampai sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video minggu depan. Stay safe, take care, bye-bye.